Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin dan pendengar sekalian yang kami hormati, alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya pada hari ini, sehingga kita dapat bertemu lagi dalam kesempatan ini. Hadirin dan pendengar sekalian, menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam adalah agama yang terbaik. Hal ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya surah Al-Maidah ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini aku sempurnakan agama untukmu dan aku cukupkan rezeki untukmu dan aku reda Islam itu menjadi agamamu. Hadirin dan pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa alasan mengapa Islam itu dianggap segala aturan yang di dalamnya adalah yang terbaik. Karena dia agama yang sempurna, sehingga segala ibadah, segala sikap dan tingkah laku manusia dijalankan berdasarkan aturan penciptaan langit dan bumi, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, tidak ada keyakinan lain di dalam ajaran agama Islam tentang ketuhanan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita katakan bahwa semua orang Islam itu yakin dan percaya sesuai dengan syahadat kita, dua kalimat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi, aku yakin bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan aku yakin bahwa Muhammad adalah Rasul atau pesuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah Al-An'am ayat 115 Allah berfirman, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Dan telah sempurna kalimat Rabbmu, yaitu Al-Quran, sebagai kalimat yang benar dan adil. Mengapa Islam disebut agama yang sempurna? Karena seluruh aspek kegiatan, kejadian manusia, makhluk Allah, ada di dalam Islam. Lewat pernyataan Allah, lewat firman Allah dan hadis Nabi. Bahkan para ulama, pewaris Nabi, warasatul anbiya. Kemudian Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam, baik manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya. Ini merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh alam semesta. Makanya dengan diturunkan Al-Quran dan diturunkannya utusan Allah
yaitu Nabi Muhammad SAW, Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi diutusnya Nabi Muhammad SAW itu adalah membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat itu segala sesuatu yang baik, menggembirakan, menyenangkan, tidak menyengsarakan. Itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya dibawa oleh Rasulullah SAW yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, perintah Allah agar sesama manusia hamba untuk berkasih sayang. Jadi Islam itu mengajak manusia agar tidak terjerumus ke jurang kemaksiatan, ketidakadilan. Ini sebagai bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Kemudian Islam dilandasi dengan rasa persatuan dan kesatuan. Kalau kita memperhatikan pernyataan Allah kepada manusia, bukan hanya kepada orang Islam, bukan hanya kepada orang kafir saja, tetapi kepada manusia. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, kata Allah, sesungguhnya kami menjadikan kamu ini terdiri dari jenis laki-laki dan perempuan. Dan kami jadikan kamu ini bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berkelompok-kelompok, bergolong-golongan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah lita'arofu, untuk saling kenal mengenal, untuk saling berkomunikasi yang benar. Di antara manusia ciptaan Allah itu, kita tidak bisa mengatakan saya yang baik, kamu yang jelek. Sebab Allah mengingatkan, yang baik itu, yang mulia itu adalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu, yang paling bagus di antara kamu, yang paling sempurna di kalangan kamu adalah orang yang paling bertakwa, paling takut, paling menurut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu hadirin, di dalam Islam itu diterangkan bahwa apabila kita bertemu, kita disuruh, dianjurkan mengucapkan salam. Katakanlah misalnya, kalau sesama orang Islam salamnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya, semoga kamu selamat, semoga kamu mendapat rahmat dari Allah, semoga kamu mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu penjelasannya. Sementara kalau orang lain yang non-Islam mengucapkan salam kepada kita dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka Rasulullah SAW mengajari jawabannya bagaimana? Jawabannya adalah alaikum. Sekali lagi, jawabannya adalah alaikum. Cukup sudah.
Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi penghormatan di dalam Islam ini begitu tinggi. Sehingga orang-orang yang bukan Islam pun apabila jenazahnya lewat di depan orang-orang Islam, maka Islam mengajarkan agar kita ini berdiri menghormati jenazah tersebut. Mengapa? Karena dia itu adalah hamba Allah yang menciptakan segala sesuatu, termasuk manusia yang meninggal dunia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang lain. Bukan yang kita anggap sebagai Tuhan. Tidak. Semuanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu hadirin, Islam itu adalah agama yang damai, condong kepada kedamaian. Katakanlah, bila di dalam peperangan Islam itu menang dalam perang, tidak lalu lantas membunuh semua orang-orang kafir dan penduduk yang tidak bersalah. Tidak. Bahkan ada tawanan perang yang sudah ditawan oleh Rasulullah SAW, dihormati, dihargai, dijadikan guru untuk orang Islam. Kalau dia mempunyai kepandaian untuk mengajar, dijadikan guru. Nah, sesudah selesai dia menjadi guru, sesudah ilmunya diberikan kepada orang Islam, ilmu yang baik-baik, maka orang itu langsung dilepaskan, dikembalikan kepada kelompoknya. Selain daripada itu, Islam itu melarang untuk membunuh. Bahkan di dalam surah Al-Maidah ayat 32 Allah menerangkan bahwa membunuh orang yang tidak bersalah, satu orang, itu berarti dia membunuh seluruh manusia ini. Hadirin, kemudian orang kafir yang membenci Islam, mencaci maki, memfitnah, memancing konflik, Islam mengajak mereka orang-orang kafir itu ke jalan yang diredhoi oleh Allah. Didoakan supaya mendapat petunjuk dari Allah SWT. Kemudian Islam dikatakan sebagai agama yang paling bagus karena Islam itu menyerahkan kepercayaannya orang-orang itu kepada masing-masing. Katakanlah kalau Allah katakan, ya ayyuhal kafirun, la abudu ma ta'budun wa la antum a'bidun ma a'bud wa la ana a'budu ma abattum wa la antum a'bidun ma a'bud lakum dinukum waliya din. Diterangkan oleh Allah, diberitahu oleh Allah. Soal agama, bagimu agamamu silakan, tapi bagiku tetap agamaku. Nah, ini penjelasan dari Allah. Selain daripada itu, di dalam menyampaikan wahyu, di dalam menyampaikan penjelasan-penjelasan itu harus disertai dengan cara yang baik, hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah, serulah manusia itu kepada jalan Tuhanmu dengan cara yang benar, pelajaran yang baik. Kalau misalnya ingin dibantah, maka bantahlah dengan cara yang baik. Kemudian hadirin, Islam itu agama yang benar. Apa yang dinyatakan Allah dalam Al-Quran dan hadis Nabi, semuanya benar dan terbukti menurut akal. Ya. Proses terjadinya hujan dan seterusnya dan sebagainya. Kemudian Islam agama yang mengatur segala permasalahan, ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, persatuan, kemasyarakatan, cara makan, minum, cara tidur, menikah, jual beli, perjanjian, peperangan, pekerjaan, dan sebagainya. Ini semuanya diatur di dalam ajaran agama Islam. Dan Islam merupakan agama yang diridhai oleh Allah. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang mendapat ridho Allah adalah Islam. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.